Lembaga penjamin festival gelar Jogja Financial Festival 2026. Acara ini merupakan festival keuangan terbesar yang mempertemukan masyarakat dengan para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Dan langsung saja kita menuju ke koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung yang berada di Jogja Expo Center. Selamat siang Sufi, apa saja agenda dari hari ini? Selamat siang Benny, saat ini memang Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini tengah memasuki sesi break makan siang. Namun kalau kita mereview sedikit, di hari kedua ini sejak pagi hari tadi di awal pembukaan hingga saat ini kami sudah melewati 3 kali sesi diskusi interaktif dan saya bisa menyebut bahwa semakin hari penyelenggaraan Jogja Financial Festival ini bisa dikatakan sangat meriah karena memang para peserta yang jumlahnya mencapai ribuan ini mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah narasumber yang hadir di panggung utama di Jogja Expo Center ini dan juga mendapatkan kesempatan besar untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Nah, kenapa saya menyebut seperti itu? Karena memang ketika kita melewati 3 sesi diskusi, yang pertama yaitu sesi diskusi one on one legislatif dengan Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Kemudian ada sesi bankers yang menghadirkan sejumlah petinggi dan direktur dari Bank Himbara. Dan yang terakhir tadi menjelang sesi makan siang adalah CEO Talks yang menghadirkan Presiden Direktur dan CEO dari PT Vale Indonesia, Bapak Bernardus Irmanto. Para peserta yang sebagian besar merupakan siswa dan juga mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber tersebut apa saja pertanyaan yang ingin mereka tanyakan terkait dengan aktivitas dari perusahaan atau lembaga keuangan tersebut, serta mendapatkan kesempatan untuk menjawab kuis yang berhadiah jutaan rupiah. Nah, kalau kita mereview sedikit dari 3 sesi diskusi ini, ada satu yang menarik perhatian besar dari peserta yang hadir di Jogja Financial Festival di hari kedua ini adalah ketika Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menyebut agar peserta yang sebagian besar ini merupakan generasi Z atau Gen Z jangan percaya mengenai kondisi Indonesia dari apa yang bisa mereka dapatkan di media sosial. Dan menurut Misbahkun sendiri, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya mineral dan sumber daya serta memiliki potensi yang sangat maksimal, sehingga bagi para generasi Gen Z ini jangan percaya jika memang ekonom TikTok atau informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia yang banyak disebarkan melalui media sosial ini menyebut bahwa Indonesia dalam kondisi yang suram. Yang bisa kami kutip, salah satu yang bisa kami kutip dari pernyataan Misbahkun adalah saat ini tantangan yang paling besar terkait dengan kondisi masyarakat bahwa Indonesia sebenarnya baik-baik saja karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih kurang teredukasi dengan kondisi perekonomian ataupun juga literasi mengenai kondisi keuangan dari Indonesia. Meskipun memang menurut Misbahkun, kalau bisa saya kutip, indeks yang turun begitu, tengah melemah, namun ini akan segera diperbaiki, akan segera membaik ke depan. Cukup baik mengenai potensi apa saja yang dimiliki oleh Indonesia, terutama terkait dengan sektor perekonomian dan juga keuangan. Artinya memang acara Jogja Financial Festival seperti ini merupakan ajang yang cukup efektif untuk bisa meyakinkan masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa kondisi perekonomian Indonesia cukup baik-baik saja dan pemerintah melalui instrumen kebijakan yang diluncurkan menurut Misbahkun sendiri tengah berupaya keras untuk bisa memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang diyakini ke depannya secara optimis
pasti akan membaik. Nah, itu adalah kutipan yang bisa saya sampaikan dari sesi diskusi pertama, yaitu one on one legislative talk yang mengundang perhatian cukup besar, mendapatkan atensi cukup besar dari peserta yang jumlahnya mencapai ribuan di Jogja Expo Center ini. Tentu saja setelah break nantinya akan ada sejumlah diskusi interaktif lain, kemudian juga ada kelas bisnis yang bisa dihadiri oleh masyarakat umum, baik itu siswa, mahasiswa ataupun siapapun yang ingin bergabung dalam penyelenggaraan Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini, Beni. Artinya masih ada waktu jika Anda memang ingin bergabung ke sini untuk mendapatkan edukasi, kemudian pengetahuan yang lebih mengenai sektor keuangan dan juga perekonomian Indonesia. Silakan langsung datang ke Jogja Expo Center untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya dalam penyelenggaraan Jogja Financial Festival di hari kedua ini. Dan tak hanya diskusi interaktif, nanti siang juga akan diisi dengan stand up komedi dari Kiki Saputri dan juga ada ajang arisan yang akan dibawakan oleh Surya Insomnia yang menurut informasi dari panitia sendiri akan menghadirkan hadiah jutaan rupiah bagi Anda yang ingin hadir di acara yang digelar di Jogja Expo Center, dan ini merupakan acara hari terakhir dari gelaran Jogja Financial Festival 2026. Dan malam nanti akan ada silet open up dan juga Juicy Lucy yang akan memberikan hiburan bagi para pengunjung atau peserta yang ikut dalam ajang Jogja Financial Festival 2026. Sekali lagi Beni, masih ada waktu jika memang ada yang ingin bergabung untuk mengikuti sesi-sesi diskusi, kemudian melihat atau ingin turut serta berpartisipasi dalam kuis-kuis yang berhadiah jutaan rupiah, ataupun hanya sekedar ingin menikmati entertainment, hiburan dari sejumlah artis yang akan mengisi pada malam hari nanti. Beni. Baik, Sufi, sepertinya ada banyak sekali tokoh-tokoh dan juga acara yang semakin hari semakin baik, dan juga dari tokoh-tokoh yang tentunya sangat mengedukasi. Nah, Sufi, boleh satu tanya terakhirnya. Ini kan acara ini masih digelar hingga hari ini, dan mungkin masih banyak juga warga yang kepingin datang untuk menikmati acara. Apakah memang masih dibuka tiketnya, dan bagaimana caranya untuk bisa datang menikmati acara dan mendapatkan ilmu-ilmu yang penting di sana? Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh, memang masyarakat diundang, di-encourage begitu untuk langsung datang ke sini karena meja registrasi masih terbuka, dan bangku-bangku yang disediakan di sini jumlahnya ribuan, baru terisi sekitar 3/4-nya, masih ada 1/4 jatah bangku kosong yang masih bisa diisi, dan masih banyak acara yang bisa diikuti, masih ada sesi dialog, kemudian juga ada bisnis kelas yang bisa diikuti mulai pukul 5 sore nanti, dan jangan lupa ada juga hiburan yang akan disajikan mulai pukul 7 malam nanti. Jadi memang untuk waktunya masih cukup panjang, Beni. Jika memang ada yang tertarik, kebetulan berada di Jogja atau kebetulan tinggal di Jogja dan ingin mengikuti, mendapatkan benefit dari kegiatan Jogja Financial Festival ini, tinggal datang langsung saja, langsung hampiri meja registrasi untuk mendaftar, kemudian silakan masuk ke panggung utama di Jogja Expo Center ini untuk mengikuti sejumlah dialog interaktif yang masih akan digelar dengan menghadirkan narasumber-narasumber penting dari sektor perekonomian dan juga bisnis serta keuangan yang akan memberikan banyak edukasi atau informasi positif bagi Anda yang ingin hadir langsung di event di hari kedua ini. Penny. Baik, Sufi, lalu sejauh ini dari obrolan Anda dengan mungkin mahasiswa dan juga warga yang datang, apa saja yang sebenarnya ditunggu-tunggu atau acara yang kira-kira paling menarik dan membuat warga antusias untuk datang ke acara ini, Sufi? Ya, kalau karena saya memang mengikuti sejak hari pertama dari penyelenggaraan Jogja Financial Festival ini, saya bisa melihat antusias dari pengunjung ataupun juga peserta, yang kita bisa sebut peserta, dan sebagian besar ini berasal dari siswa dan juga mahasiswa yang datang langsung ke sini untuk mendapatkan edukasi mengenai keuangan dan perekonomian Indonesia. Memang pada hari pertama kita membedah sedikit, sebagian besar peserta ini sangat menunggu-nunggu momen one
one-on-one financial talk yang menghadirkan narasumber Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, di mana memang saya bisa melihat keriuhan begitu dari para peserta di aula ini untuk mendengarkan apa saja pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan pada momen di hari pertama Jogja Financial Festival 2026 ini. Kemudian di hari ini tidak kalah menariknya dengan penyelenggaraan di hari pertama. Pada hari ini saya bisa melihat antusiasme dari para peserta untuk memberikan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari sejumlah narasumber yang hadir dalam dialog interaktif, karena semuanya memberikan hadiah yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Dan bagi siswa ataupun mahasiswa tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menarik begitu. Jangankan siswa ataupun mahasiswa yang hadir di sini, bahkan kami di sini juga tertarik untuk ikut serta. Namun memang kita lebih mengutamakan para peserta yang hadir untuk bisa mendapatkan literasi mengenai keuangan dan juga perekonomian Indonesia, untuk bisa menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber-narasumber yang hadir dalam dialog interaktif. Kemudian juga jika kita bicara apa saja yang juga disuguhkan di sini ada booth-booth dari lembaga keuangan yang menghadirkan edukasi dan juga sejumlah games-games menarik yang memberikan door prize bagi para peserta yang ikut serta berpartisipasi untuk memainkan permainan itu. Kemudian ada juga entertainment yang diberikan di sela-sela dialog interaktif, di mana untuk hari ini nantinya akan ada sesi arisan. Arisan sendiri merupakan salah satu acara yang cukup banyak memiliki penggemar begitu, dan nanti akan digelar secara langsung, secara off air di sini, di mana para peserta bisa ikut serta menjadi peserta dari kuis arisan yang akan dibawakan oleh Surya Insomnia. Kalau kemarin kita review sedikit dari pertama itu ada dialog interaktif dengan para pemain sitkom itu, Lapor Pak, di mana para peserta juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung, mengobrol langsung, kemudian memberikan pertanyaan serta mendapatkan pertanyaan dari para pemain dari Lapor Pak. Dan hari ini nantinya akan ada stand up komedi yang dibawakan oleh Kiki Saputri. Tentu saja bauran ini semua menjadi hal yang cukup menarik di 2 hari penyelenggaraan Jogja Financial Festival, yang membuat para peserta mungkin agak ragu-ragu begitu untuk meninggalkan lokasi, apakah harus ke booth untuk ikut serta dalam sejumlah kuis-kuis yang dihadirkan di sejumlah booth dari sejumlah lembaga keuangan, atau tetap bertahan di main hall di aula utama ini untuk bisa mendengarkan sesi dialog interaktif yang memberikan banyak masukan positif mengenai situasi keuangan, kemudian edukasi literasi mengenai perbankan ataupun juga aset kripto, kemudian juga banyak hal yang lain yang bisa digali, salah satunya misalnya terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan nikel di Indonesia. Nah, itu adalah hal-hal yang cukup bisa menarik perhatian dari peserta. Belum lagi nanti adanya kelas-kelas bisnis yang digelar dari mulai pukul 5 hingga pukul 7 malam sebelum adanya entertainment dari artis-artis yang memang dihadirkan untuk memberikan hiburan bagi para peserta di sini. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti, dan ini tentu saja menjadi hal menarik yang membuat para peserta menjalani 2 hari Jogja Financial Festival ini meskipun seharian sejak pagi hari hingga malam hari ini waktu tidak terasa di sini, Benny. Baik Sufi, menarik sekali acaranya, dan kita harapkan juga masih banyak peserta yang tentunya akan datang, bisa datang untuk menikmati banyak pengetahuan tentang literasi keuangan. Terima kasih banyak Sufi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali, selamat siang.